Perkenalkan, nama saya Raffilia Sambo, saya mahasiswa Teknik Informatika di Universitas Negeri Manado. Saat ini saya akan menjelaskan tentang submenu Microsoft Excel. Pertama, ada submenu file. Di sini ada save untuk menyimpan file, ada save as untuk menyimpan file lebih spesifik, ada open ini untuk membuka file, dan close untuk menutup file. Dan info memberikan informasi terkait lembar kerja yang digunakan. Ada reason, menampilkan file baru yang dibuka atau disimpan. Ada new untuk membuka file baru. Ada print untuk melakukan penyatakan terfile yang dikehendaki. Ada save and untuk menyimpan mengirim file. Ada help icon untuk mencari bantuan terhadap masalah yang timbul. Ada option pilihan untuk mengatur lembar kerja, dan ada exit untuk menutup jendela Microsoft Excel. Kita lanjut home. Menu home, di sini ada clipboard. Clipboard digunakan untuk menangani segala hal yang berkaitan dengan masalah tempel objek dan teks. Terdiri dari menu paste, ada copy, dan format printer. Terus kita lanjut font. Menu font digunakan untuk pemformatan seputar huruf atau karakter data dan sel. Kita lanjut ke menu alignment. Alignment digunakan untuk mengatur format paragraf data sel. Dan lanjut lagi ke number. Number digunakan mengatur data nomor dalam satu sel. Habis itu lanjut ke style. Di style digunakan untuk pemformatan sel. Lanjut ke sel, digunakan untuk melakukan properti seputar sel yang terdapat di lembar kerja Excel. Dan editing adalah bagian grup pada Microsoft Excel yang berfungsi untuk menjumlahkan data sel yang dipilih secara otomatis dan mencari dan mengganti data teks atau angka. Kita lanjut ke insert. Insert digunakan untuk menyimpan objek atau fitur tertentu, lembar kerja, lembar kerja, dan ada grup table. Fungsi table digunakan untuk menyisipkan tabulasi dari data terpilih hingga data tersebut menjadi lebih mudah untuk disortir atau disaring dengan menggunakan kriteria tertentu. Kita lanjut ke illustration. Illustration digunakan untuk menyisipkan objek gambar ke dalam lembar kerja aktif. Kita lanjut ke Crutch. Digunakan untuk memasukkan grafik kolom, langkah-langkah kolom.
di situ. Setelah lanjut ke sparkliness, digunakan untuk menyesuaikan grafik garis pada satu sel. Lanjut ke filter. Filter digunakan untuk memudahkan dalam penyaringan data dalam pivot table. Lanjut ke link. Hyperlink berfungsi untuk mengarahkan ke alamat tujuan. Terus kita masuk ke teks. Sini ada text box. Text box berfungsi memasukkan atau menambahkan kotak teks. Ada header and footer, merupakan teks gambar tabel yang tercetak di margin bagian atas dari dokumen yang aktif. Footer. Ada wall art. Wall art berfungsi menambahkan atau menyisipkan tulisan indah pada dokumen. Ada signature line, digunakan untuk memberi tanda tangan pada dokumen. Ada objek, berfungsi untuk masukkan atau menambahkan file lain. Lanjut ke simbol, digunakan equation, digunakan untuk menyisipkan rumus matematika otomatis. Kalau simbol digunakan untuk menyisipkan simbol-simbol pada dokumen. Kita lanjut ke page layout. Page layout adalah suatu tab yang digunakan untuk pengaturan tata letak halaman dokumen Excel. Lanjut ke themes. Themes digunakan untuk memilih tema halaman yang meliputi warna halaman. Berikut warna hurufnya. Lanjut ke page setup. Ada margins di sini. Berfungsi untuk memberi lebar batas kertas. Ada orientation, berfungsi untuk mengubah posisi kertas atau potret berdiri atau landscape tidur. Ada size, berfungsi untuk merubah ukuran kertas, untuk mengubah ukuran kertas. Ada print area, berfungsi untuk menentukan luas area yang akan diprint dalam satu halaman. Ada break, berfungsi untuk memutuskan halaman atau mengosongkan halaman bawah sehingga berada pada halaman berikutnya. Ada background, berfungsi untuk memberi background pada lembar kerja. Ada print tiles, berfungsi untuk menentukan baris yang diprint berulang-ulang. Lanjut ke scale to fit, berfungsi untuk menentukan skala lembar kerja pada hasil print out. Lanjut ke set position, berfungsi untuk menentukan apakah garis pandu pada lembar kerja akan ditampilkan atau tidak. Lanjut ke arrange, berfungsi untuk meletakkan objek pada posisi paling depan. Lanjut ke formula. Formula merupakan menu di mana di dalamnya terdapat fasilitas-fasilitas yang mendukung penggunaan formula. Ada menu Foundation Library, berfungsi membuat fungsi keuangan, matematika logis, teks, waktu, dan
kelompok fungsi lainnya pada formula bar atau pada sel aktif. Kita lanjut ke definite name. Definisikan nama sel maupun range atau membuat sistem pengenamaan pada sel atau range yang diinginkan. Formula auditing berfungsi untuk menampilkan yang berhubungan dengan sel yang terkait dengan sebuah sel yang berisi formula. Ada menu calculation. Untuk melakukan kalkulasi berguna untuk perhitungan terhadap serangkaian data dalam satu range atau sheet dalam Word yang aktif. Kita maju ke data. Data merupakan mengurutkan data pada tabel yang tersusun acak berdasarkan kriteria yang ada diinginkan dengan cara yang cepat otomatis. Ada menu grup get external data, grup yang membantu pengguna dalam yang mengambil data dari sumber yang diinginkan atau program aplikasi lain dan ditempatkan pada lembar kerja yang sedang aktif. Lanjut ke connection. Menu connection yang membantu pengguna dalam hal memperbarui hubungan antara tiap workbook sehingga data yang sudah dikoneksi terlebih dahulu akan selalu update jika data dari lain diperbarui. Short filter. Untuk mengurutkan data yang dibuat sesuai dengan keinginan pengguna. Data tools. Melakukan validasi data yang sedang dikerjakan. Dan outline. Untuk mengontrol spelling dan ejaan dalam data. Kita masuk ke review. Review adalah salah satu penyedia informasi. Di dalam terdapat submenu grup yang letaknya di bawah deretan menu. Voting untuk mengontrol spelling dan ejaan data, mencari data dari sebagai sumber data, mencari arti kata dalam kamus. Ada language untuk menerjemahkan sebuah teks ke bahasa yang ada dalam teks tersebut. Ada komen untuk menyisipkan komentar atau catatan pada sel. Ada menu change untuk memproteksi atau melindungi data yang telah dibuat baik dalam sheet maupun dalam workbook. Ke view. View merupakan menu yang memiliki fungsi penataan tampilan pada lembar kerja. Menu ini tidak berpengaruh pada data yang ada. Di sini ada group views, menu workbook views, berfungsi untuk mengatur tampilan menu. Ada show
untuk menampilkan atau memunculkan garis dan judul halaman pada lembar kerja. Ada zoom, berfungsi memperbesar dan memperkecil lembar kerja. Ada window, berfungsi untuk menjalankan perintah yang digunakan untuk menekan jendela aktif. Dan ada makro yang terakhir, berfungsi merekam atau mengatur video